Informasi yang pertama, kasus infeksi COVID-19 di Indonesia semakin mengkhawatirkan. Penambahan kasus harian saat ini konstan di atas 25.000 kasus per harinya, di mana secara kumulatif per minggu 4 Juli 2021 Indonesia telah mencatatkan 2.284.000 kasus. Namun rupanya kenaikan kasus COVID-19 secara drastis tidak hanya dialami oleh Indonesia, tapi juga sejumlah negara lain di dunia. Selain Indonesia, penambahan kasus yang signifikan juga terjadi di Rusia. Negeri beruang merah ini melaporkan 25.000 kasus harian positif baru diiringi dengan angka kematian sebanyak 663 jiwa. Dengan tambahan ini, Rusia mencatatkan 5,5 juta kasus positif dan 136.000 kematian. Ibu kota Rusia, Moskow dan Saint Petersburg yang menjadi salah satu lokasi Piala Euro 2020 menjadi epicentrum penyebaran. Selain Rusia, negara tuan rumah Piala Euro lainnya, Inggris juga mencatatkan lonjakan kasus yang signifikan. Per 4 Juli kemarin tercatat 24.000 kasus baru dan Perdana Menteri Inggris Boris Johnson pun akhirnya memperpanjang masa lockdown nasional hingga 19 Juli mendatang. Total Inggris mencatatkan 4,8 juta kasus COVID-19 dengan 128.000 kematian. Masih terkait Piala Euro 2020, Finlandia juga mencatatkan lonjakan kasus dalam sepekan terakhir terjadi penambahan hingga 300 kasus per harinya. Kasus infeksi ini ditemukan dari para supporter bola yang baru saja pulang menyaksikan pertandingan secara langsung dari Saint Petersburg, Rusia. Sementara dari Asia Tenggara, Vietnam juga turut mengalami kenaikan kasus positif. Negara ini menemukan 346 kasus baru dan kota Ho Chi Minh menjadi epicentrum baru penyebaran virus corona. Dan terakhir, lonjakan kasus positif juga terjadi di Afrika Selatan, di mana terdapat penambahan 26.000 kasus pada Sabtu pekan lalu. Hal ini disebabkan oleh rendahnya angka vaksinasi di negara tersebut. Ya, berbicara tentang penyebaran kasus COVID-19 yang kian masif, Indonesia sendiri telah melakukan kebijakan pembatasan kegiatan yang lebih ketat atau PPKM mikro darurat untuk wilayah Jawa Bali per tanggal 3 hingga 20 Juli 2021. Di mana ada ketentuan work from home 100% untuk sektor non-esensial, 50% untuk sektor esensial, dan beroperasi penuh untuk sektor kritikal. Nah, untuk Anda yang beraktivitas di kawasan DKI Jakarta dan masuk ke dalam sektor yang masih work from office atau WFO, siap-siap dicegat ya, karena rupanya harus ada surat tanda registrasi pekerja atau STRP yang akan ditunjukkan kepada petugas ketika berpergian. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberlakukan surat tanda registrasi pekerja atau STRP mulai tanggal 5 hingga 20 Juli 2021. Hal ini menjadi syarat pekerja yang berada di wilayah Jabodetabek yang ingin masuk dan keluar Jakarta dalam masa periode PPKM mikro darurat. SRTP menjadi syarat bagi para pekerja yang masuk ke dalam sektor esensial dan kritikal dalam aturan PPKM mikro darurat. Surat ini juga berlaku bagi orang yang berpergian dengan kebutuhan mendesak seperti kunjungan sakit, kunjungan duka antar jenazah, hamil dan bersalin, serta pendampingnya. Adapun syarat registrasi bagi pekerja sektor esensial dan kritikal adalah KTP pemohon, surat tugas dari perusahaan, sertifikat vaksin, dan foto ukuran 4x6 berwarna. Sementara syarat perseorangan adalah untuk kebutuhan mendesak, KTP, sertifikat vaksin, foto ukuran 4x6 berwarna. Syarat ini dikecualikan untuk KSN, TNI, Polri, Bank Indonesia, OJK, dan institusi lainnya. Pendaftaran dilakukan melalui situs jakevo.jakarta.co.id dengan mengisi formulir upload dan submit. Penerbitan surat akan dilakukan setelah proses verifikasi berkas dan nantinya saat pengecekan di lapangan, pelaku perjalanan tinggal menunjukkan QR Code melalui smartphone ke petugas. Ya, kita ketahui kebijakan PPKM mikro darurat ini tentu berdampak kepada aktivitas ekonomi masyarakat. Nah, di tengah kondisi ini, pemerintah pun memutuskan untuk kembali menyalurkan bantuan sosial selama periode PPKM darurat. Dan rencananya, bantuan ini akan diberikan paling lambat di minggu kedua Juli. Menteri Koordinator PMK Muhadjir Effendi menyebutkan penyaluran bansos merupakan upaya untuk menurunkan angka kemiskinan kembali di bawah 2 digit seperti sebelum pandemi COVID-19.
Kemenko PMK menyebutkan pemerintah telah melakukan koordinasi dengan beberapa kementerian dan lembaga untuk mempercepat penyaluran bansos, mulai dari program Keluarga Harapan kepada 10 juta keluarga penerima manfaat atau KPM, program sembako untuk 18,8 juta KPM, dan perpanjangan bantuan sosial tunai periode Mei hingga Juni untuk 10 juta KPM. Melalui akun media sosialnya, Kemensos pun menyebutkan mekanisme penyaluran bansos tunai masih akan tetap sama, yakni melalui kantor pos dan himpunan bank negara. Kriterianya pun masih sama, yaitu memiliki nomor induk kependudukan, kartu keluarga, dan nomor telepon aktif yang bisa dihubungi. Masyarakat pun bisa mengecek daftar penerima bansos tunai melalui laman cekbansos.kementerian.go.id dengan memasukkan data provinsi, kabupaten, kecamatan, desa, dan kelurahan, kemudian nama penerima manfaat sesuai dengan KTP. Ya, masih terkait pandemi COVID-19, baru-baru ini santer terdengar ya kabar terkait kelangkaan tabung oksigen di tengah lonjakan kasus COVID-19 di tanah air. Di mana koordinator PPKM Darurat Luhut Binsar Panjaitan pun rupanya mengakui ada masalah terkait ketersediaan tabung oksigen di sejumlah negara ataupun sejumlah daerah. Kendati demikian, ia pun mengklaim kendala ini mulai teratasi, di mana Luhut menyebutkan pemerintah telah mengimpor tabung oksigen termasuk membangun proses distribusinya. Ia mengungkapkan masalah tabung oksigen untuk penanganan pandemi tidak lepas dari lonjakan peningkatan kebutuhan. Ia pun mengakui bahwa proses distribusinya sempat tersendat dan pihaknya pun meminta kepada 5 produsen agar 100% tabung oksigen diserahkan untuk masalah kesehatan. Sementara secara terpisah, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengungkapkan kapasitas produksi oksigen nasional setiap tahun mencapai 868.000. Namun total utilisasi semua pabrik di Indonesia hanya mencapai 74%, sehingga jumlah real yang diproduksi hanya berkisar 640.000 ton. Dari jumlah tersebut, sekitar 75% digunakan untuk industri, sementara hanya 25% atau sekitar 181.000 ton yang digunakan untuk kebutuhan medis per tahunnya. Ia pun menyebutkan pihaknya telah berkoordinasi dengan Kementerian Perindustrian agar dilakukan konversi dari industri untuk kebutuhan medis. Ya, demikian sejumlah informasi terpopuler di cnbcindonesia.com.